Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Hakim dari kelompok 12 dengan materi buku digital. Di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu Farah Ramadhani, Isfawardana Tahir, dan saya sendiri Nur Aziza Hakim. Latar belakang materi pada video pembelajaran presentasi pada hari ini yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses dan mengelola informasi. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan akan sumber belajar yang fleksibel, mudah diakses, dan sesuai perkembangan zaman mendorong hadirnya buku digital. Nah, karena itu, buku digital muncul sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Buku digital menjadi alternatif dari buku cetak karena bisa diakses melalui perangkat elektronik dan menampilkan berbagai jenis format serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang interaktif. Karena itu, pemahaman tentang definisi, jenis, fungsi, dan tujuan buku digital sangat diperlukan agar proses pembelajaran di era digital bisa berjalan dengan lebih efektif. Nah, setelah memahami latar belakangnya, sekarang saya masuk ke pembahasan mengenai definisi buku digital. Nah, di sini menurut Warsita menjelaskan buku digital adalah bahan belajar yang dikembangkan dalam format elektronik sehingga dapat disimpan, dibaca, dan dipindahkan melalui perangkat digital. Sedangkan menurut Suyanto, buku digital merupakan dokumen elektronik yang berisi teks, gambar, atau objek multimedia yang bisa diakses menggunakan komputer atau perangkat sejenisnya. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa buku digital adalah versi elektronik dari buku cetak yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan dapat memuat berbagai bentuk media. Secara umum, buku digital ini tersedia dalam berbagai format file, dan juga setiap format ini memiliki fungsi dan juga kelebihannya masing-masing. Di sini yang pertama ada PDF. PDF ini merupakan jenis buku digital yang paling sering untuk digunakan. Format ini banyak dipilih karena yang pertama dapat dibuka pada setiap semua perangkat. Yang kedua, tampilan halamannya itu stabil dan tidak berubah meskipun dibuka di perangkat yang berbeda. Ketiga, ada mendukung gambar dan juga desain yang kompleks. Dan keempat, PDF ini cocok untuk buku yang mengutamakan konsistensi tampilan seperti buku ajar ataupun buku panduan maupun laporan ilmiah. Terus di sini yang kedua ada EPUB atau disebut dengan Electronic Publication. EPUB ini adalah format yang dirancang khusus untuk e-book. Kelebihannya itu yang pertama ada teks dapat menyesuaikan ukuran layar. Yang kedua, memudahkan pembaca mengatur ukuran huruf dan juga tampilan. Yang ketiga, lebih ringan dibanding dengan PDF. Terus yang keempat, ada format ini lebih nyaman untuk buku-buku bacaan umum seperti novel, cerpen maupun buku belajar yang mandiri. Di sini ada yang ketiga, ada TXT atau disebut dengan plain text. Nah, format TXT ini hanya berisi teks tanpa gambar dan juga tanpa performatan yang khusus. Ciri-cirinya seperti yang pertama ada ukuran filenya itu sangat kecil. Yang kedua, mudah dibuka di hampir semua perangkat. Terus yang ketiga biasanya digunakan untuk naskah sederhana yang tidak memerlukan tata letak yang khusus. Terus yang keempat, di sini ada HTML. Nah, format HTML ini digunakan untuk buku digital yang tampilannya mirip halaman web. Keunggulannya itu dapat menampilkan multimedia seperti gambar, audio, dan juga video. Terus juga cocok untuk buku interaktif dan juga buku berbasis web. Terus di sini yang kelima ada dokumen. Nah, ataupun disebut dengan Microsoft Word dokumen. Format ini sebenarnya bukan format khusus e-book, namun sering digunakan dalam tahap penyusunan buku digital. Kelebihannya itu yang pertama mudah diedit, yang kedua mendukung tabel gambar dan juga performatan yang kompleks. Dan yang ketiga, buku digital dalam format ini biasanya diolah kembali sebelum menjadi PDF ataupun EPUB. Nah,
Yang keenam, di sini ada format lama yang pernah digunakan untuk Microsoft Word, Microsoft Reader. Kini sudah jarang dipakai, tetapi dulu itu cukup populer sebagai format e-book pertama yang mendukung fitur digital. Terus yang terakhir di sini ada ASW atau MOBI. Nah, format ini digunakan oleh perangkat Kindle. Karakteristiknya itu ringan dan juga mendukung fitur anotasi. Terus dirancang khusus untuk kenyamanan membaca pada e-reader. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi buku digital. Jadi, menurut Prasetyo tahun 2017, buku digital ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai salah satu alternatif media belajar. Berbeda dengan buku konvensional, buku digital memuat konten multimedia di dalamnya, sehingga memungkinkan penyajian informasi dengan lebih mudah dan lebih mudah, lebih menarik dan lebih interaktif. Lalu yang kedua, sebagai media berbagi informasi. Jadi, buku digital dapat disebarluaskan dengan lebih mudah dibandingkan dengan buku konvensional atau buku yang berbentuk cetak. Seseorang dapat menjadi pihak pengarang serta pihak penerbit dari bukunya sendiri dengan mudah. Sebagai contoh, kita bisa lihat saat ini banyak para pebisnis yang menawarkan buku digital secara gratis kepada pelanggan potensial mereka. Dengan memasukkan email, calon pelanggan dapat mengunduh e-book yang berisi informasi atau tutorial yang mereka butuhkan. Proses pembuatan dan pendistribusian buku elektronik ini juga sangat mudah karena bersifat digital. Oleh karena itu, e-book sangat cocok digunakan sebagai sarana informasi. Lalu yang ketiga, media mengungkapkan ide baru. Jadi kegiatan menulis sama artinya dengan kegiatan mengungkapkan ide baru atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Nah, setiap penulis ini tentu merasa bersyukur atas kehadiran buku digital karena menjadi media untuk mengungkapkan ide baru yang cukup menguntungkan. Sebab seorang penulis bisa menuangkan idenya, juga kehadiran buku digital ini membuat penulis mudah mempublikasikannya dan juga lebih murah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan buku digital. Jadi, tujuan buku digital ini yang pertama, mempermudah pembuatannya. Seperti yang kita ketahui, e-book atau buku digital merupakan solusi bagi mereka yang ingin menerbitkan buku, tetapi kesulitan membuatnya. Karena proses pembuatan buku cetak atau buku konvensional cukup panjang dan sulit. Hal ini tidak terjadi jika kita membuat buku elektronik. Namun tentunya format buku digital harus semenarik mungkin, sehingga memungkinkan untuk didistribusikan atau bahkan dijual. Lalu yang kedua, mempermudah proses penyebaran informasi. Nah, pendistribusian buku digital atau buku elektronik sangat mudah dilakukan, yaitu bisa melalui media internet dan juga perangkat elektronik lainnya seperti flash disk atau hard disk. Lalu yang ketiga, mempermudah proses belajar mengajar. Jadi dengan buku digital, proses belajar mengajar akan lebih mudah. Guru dapat membuat materi perkuliahan dalam bentuk e-book, kemudian mengirimkannya kepada mahasiswanya. Nah, dari sudut pandang mahasiswa, tentunya akan sangat mudah, karena mereka dapat mempelajari materi berupa e-book tersebut dimanapun dan kapanpun. Nah, lalu yang keempat, yaitu melindungi penyebaran informasi. Jadi, berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah maupun hilang, buku digital yang berupa data di komputer ini terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Selain itu, saat kita membuat buku digital, kita juga dapat memberikan perlindungan terhadap isi e-book tersebut. Caranya dengan memberikan password khusus sehingga hanya sedikit orang yang bisa membukanya. Lalu yang kelima, yaitu memberikan kesempatan berbagi informasi dengan lebih mudah dan lebih interaktif.
Jadi dengan membuat konten dalam bentuk digital, penulis tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Cukup mendatangi salah satu situs penerbit digital dan menerbitkan bukunya secara mandiri. Nah, yang terakhir tentang kekurangan buku digital. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, meski terdapat sejumlah kelebihan buku digital, ternyata juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone agar ia bisa membuka buku digital. Nah, buku digital juga berbeda dengan buku biasa yang bisa kita buka dan tutup sesuka hati. Jadi di dalam membaca buku digital ini kita harus berlama-lama menatap layar monitor atau layar smartphone sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Akan lebih nyaman ketika guru atau dosen bisa melakukannya dengan cara bersantai atau tiduran di sofa. Nah, beberapa buku digital juga membutuhkan software khusus untuk membuka dan mengeditnya. Sebagai contoh, untuk dokumen yang berformat PDF, biasanya dibuka dengan menggunakan aplikasi Acrobat atau Adobe. Nah, buku digital bisa saja dimanipulasi oleh hacker. Apalagi jika buku digital tersebut formatnya TXT, yaitu format yang satu ini sangat rentan dengan serangan virus. Sekian yang bisa saya jelaskan. Baik, dari kesimpulan materi yang bisa diambil yaitu buku digital merupakan buku elektronik yang lahir dari perkembangan teknologi dan dapat diakses melalui perangkat digital. Buku ini berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif dan juga sarana berbagi informasi yang lebih mudah, efisiensi, fleksibel dibandingkan buku cetak. Tujuan penggunaannya itu meliputi kemudahan pembuatan, kemudahan distribusi melalui internet, dukungan bagi proses belajar mengajar, serta perlindungan informasi karena dapat diamankan secara digital. Dalam dunia pendidikan, buku digital ini sangat membantu para peserta didik menghemat waktu dan mempermudah penyajian materi. Sementara peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja sehingga pengetahuannya lebih luas dan juga lebih mandiri. Buku digital tersedia dalam berbagai format seperti PDF, EPUB, TXT, HTML, dokumen, MOBI, dan juga ASW. Masing-masing ini memiliki fungsi dan keunggulan yang berbeda. Meskipun memiliki sejumlah kelebihan seperti interaktivitas, aksesibilitas, dan efisiensi, buku digital ini tetap memiliki kekurangan, seperti ketergantungan pada perangkat elektronik, ketidaknyamanan membaca pada layar, serta kebutuhan aplikasi khusus dan juga risiko keamanan data. Nah, secara keseluruhan, buku digital ini menjadi media interaktif modern yang praktis, adaptif, dan juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang dan kelebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.